Sebaiknya tidak menggunakan kalimat yang tidak jelas subjek predikatnya. Itu namanya run-on sentence, kalimat yang delujur ya, kalimat yang tidak begitu jelas subjek predikatnya. Akronim belum tentu bisa. Nah, kalau sembako kan sudah kenal ya, akronim itu seperti sembako ya, kayak begitu. Puskesmas itu kan sudah sangat umum, tapi kalau ada yang belum umum jangan pernah Bapak Ibu pakai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Literasi, selamat berjumpa kembali dengan saya Belantik Literasi, berliterasi setiap hari dalam segmen Ngarsi Ngaji Literasi. Langsung ke bahasa. Saya tadi sudah menyebut tentang bahasa, artikel opini secara umum itu seperti apa, tapi ini tolong dicermati bahwa artikel opini itu bahasanya harus berciri seperti ini, spesial ya, ada lugas, tidak usah bombastis ya. Tidak usah bombas, bahasanya jangan bercabang-cabang, maknanya nggak usah bercabang-cabang, bahasanya biasa saja, tapi tegas, ya tegas, argumentatif, persuasif, kalau perlu agitatif dan bahkan provokatif. Jadi ada penulis opini itu yang kadang-kadang provokatif sekali. Jadi menyebut seseorang, penulis atau lembaga tertentu itu dengan diksi yang menjewer begitu. Ya, menjewer. Kadang-kadang provokatif ya. Katakanlah membicarakan tentang sesuatu itu dengan kata-kata apa? Dengan sentilan, dengan kata ini apakah dengan demo massa yang masif ya. Jadi massa yang masif itu massa yang banyak, atau mungkin menggunakan istilah people power. Nah, itu sebuah kata-kata yang provokatif dan agitatif ya. Itu bahasanya. Jadi ada beberapa poin, yakni lugas, tegas, argumentatif, persuasif, agitatif, dan provokatif. Nah, secara khusus dalam membuat kalimat, nah, Bapak Ibu, kalimatnya nggak usah panjang-panjang, menyusun kalimat efektif. Jadi dalam artikel opini itu yang disuka adalah satu kalimat, satu gagasan. Ya, jangan walau, kemudian akhir apa itu dengan walaupun jika akhirnya, itu malah bulat itu. The simpler the better. Makin sederhana itu makin bagus. Sederhana itu bukan mudah loh ya. Sederhana itu susunannya sederhana, mungkin pendek juga kalimat sederhana. Itu mungkin kalimat tunggal, tapi punya kata yang punya diksi yang kuat. Nah, kalimat tunggal lebih baik daripada kalimat majemuk berganda. Kalimat tunggal itu kalimat yang subjek, predikat, objek, keterangan. Nah, kira-kira itu. Atau subjek, predikat. Nah, ya ditambah sedikit. Ya. Tapi kalau majemuk kan macam-macam. Nah, misalkan karena hehehe, maka hehehe, itu kalau bisa berpanjang-panjang sak paragraf jadi itu satu kalimat. Itu tidak disuka di artikel opini. Juga tidak suka kalau Bapak Ibu nulis buku kayak begitu. Itu editor bisa kehabisan bodrek satu genggam itu ya. Sebaiknya tidak menggunakan kalimat yang tidak jelas subjek predikatnya.
itu namanya run-on sentence, kalimat yang terujur ya, kalimat yang tidak begitu jelas subjek predikatnya. Setiap kalimat dipastikan memiliki syarat utama sebuah kalimat, subjek dan predikat. Tolong ini dipegang supaya kita tetap menulis dengan baik, tidak mengandung banyak kotakata asing. Ya, asing itu artinya tidak dikenal oleh masyarakat. Ada asing betul, mungkin bahasa Inggris, bahasa Belanda dan seterusnya. Kalau misalkan iya, itu harus ada dalam kurung itu padanannya apa. Jadi jangan dibiarkan itu dari bahasa Inggris saja lalu isinya bahasa Inggris tok di sana ya. Itu tidak etis itu. Ya kita hormati Bapak Ibu pembaca yang bukan dari lulusan bahasa Inggris. Ya, itu. Teknis ilmiah, bahasa daerah juga, kemudian ada slang. Slang itu bahasa anak muda itu. Lu, gue itu pasti nggak akan dimuat di koran. Nggak ada itu bahasa kayak begitu. Akronim belum tentu bisa. Kalau sembako kan sudah kenal ya. Akronim itu seperti sembako ya, kayak begitu. Puskesmas itu kan sudah sangat umum. Tapi kalau ada yang belum umum, jangan pernah Bapak Ibu pakai ya. Kalimat satu dengan lainnya nyambung. Jadi jangan lupa. Jadi paragraf disusun oleh kalimat-kalimat. Nah, esai disusun oleh paragraf-paragraf. Jadi hubungan antar kalimat dalam satu paragraf itu sangat penting, dan hubungan antar paragraf dalam satu esai itu juga sangat penting. Jadi artikel Bapak Ibu itu nanti kalau membuat opini harus kelihatan hubungan kalimat dalam paragraf itu nyambung atau tidak. Kemudian hubungan antar paragraf itu nyambung atau tidak. Bagaimananya, silakan simak di YouTube saya ini, cara mengembangkan tulisan non-fiksi yang terakhir insya Allah itu. Jadi tolong bagaimana mengembangkan artikel itu sudah ada kaidah-kaidahnya seperti apa yang sering dilupakan orang ya. Begitu. Jadi menyusun kalimat itu jangan dilupakan sama sekali. Harus betul-betul kita tuh bicara pakai bahasa. Bahasa itulah yang mewakili pikiran kita. Ya. Dengan bahasa yang baik, insya Allah pikiran kita terwakili dan karena itu ditangkap oleh pembaca. Itu membuat kalimat, ya, dan otomatis membuat paragraf karena kalimat ini urusannya kalau sudah esai, opini itu berarti urusan dengan paragraf. Sekali lagi. Paragraf yang baik disusun oleh kalimat-kalimat yang baik, yang satu dengan yang lain saling bersambung. Esai yang baik, artikel opini yang baik, itu disusun oleh paragraf-paragraf yang baik, yang satu sama lain berkaitan. Nah, cara lihatnya gampang, per paragraf dilihat aja. Wah ini paragraf pertama itu berisi apa, kedua apa, ketiga apa, apakah penjelasan, contoh, kasus, mungkin yang lain-lain. Nah itu kalau tidak nyambung berarti ini nggak masuk ini harus dicoret bagian ini. Jadi tugas editor itu sampai ke sana. Jadi harus tahu logika penulis itu nyambung atau tidak. Nah kalau tidak analitis seperti itu, opini yang tidak analitis berarti nanti gagal ya. Dan selama ini itu redaktur biasanya tidak kalau emang nggak cocok ya sudah, billahi taufik wal hidayah, itu harus kita kembalikan pada kantongnya, kita harus mengirimkan ke koran yang lain. Baik, sekarang judul Bapak Ibu. Yang taktis saja, Bapak Ibu harus membuat judul itu yang eye catching. Eye catching itu menarik perhatian mata. Judulnya katakanlah saya punya tulisan yang langsung langsung memikat artikel redaktur artikel ya. Yakni misalkan aja menulis buku untuk hadiah ultah. Jadi menulis buku untuk hadiah ultah itu langsung jarang, selain unik
itu dia pastilah menarik karena saya sudah baca ini dalam pembacaan saya jarang orang menulis kayak begini, itu pasti akan dimuat ya. Jadi eye catching ya. Jangan yang biasa-biasa, kalau bisa cukup provokatif begitu. Kemudian tidak terlalu panjang, kira-kira 2-5 kata ya. Itu 2-5 kata. 2-5 kata itu tidak panjang ya. Kalau nanti mau ditambah oleh redaktor nggak masalah, tapi Bapak Ibu sudah bisa membuat judul yang tidak usah terlalu panjang. Sebaiknya berupa frase, bukan kalimat, sebaiknya. Kemudian merefleksikan isi. Jadi jangan seperti berita. Kalau berita boleh sebagian isi saja dimasukkan, karena berita itu memang reportase itu memang bikin judulnya hanya mana yang paling menarik bagi pembaca, tidak usah isinya ya. Kemudian bentuk aktif lebih baik daripada pasif. Jadi judul itu yang aktif ya, jangan pasif. Menulis itu bukan ditulis ya. Jadi menulis atau jadi merombak, membongkar kayak judul itu flyer ini, membongkar. Kesannya itu aktif. Itu aktif itu menurut orang Amerika itu kalau ada tulisan pasif itu diberi komentar yang laptop itu dulu Apple. Jadi laptop ya dulu aplikasi Apple dulu sebelum gabung ya Apple Macintosh dulu, kalau kita nulis itu kalimatnya pasif itu dia selalu mengingatkan, this is in a passive form, do you want to change into active? Apakah ingin mengubah ke dalam kalimat yang aktif gitu. Jadi tolong ini ada baiknya dipertimbangkan, nanti kita sambil lihat contoh nanti ya. Nah, Bapak Ibu, ini langsung ke teknis atau teknis ini. Ketika menulis itu di paragraf awal ya, itu namanya lead tadi. Itu dalam teori menulis sering disebut sebagai statement thesis statement. Jadi statement thesis. Disitulah sebenarnya pancingan kita muncul atau hadir supaya pembaca itu tertarik. Merupakan poin gagasan atau pemikiran, namun belum atau bukan kesimpulan. Jadi masih belum diutarakan simpulannya, tapi sudah diperkenalkan inti sarinya nanti tentang apa. Jadi inti sarinya tentang apa. Tidak harus dibuka semuanya, jadi masih pemikiran umum. Itu merupakan sarinya. Sari itu, tapi itu baru di halu-haluan, dari halu-halukan begitu, belum bisa dibuka. Mengandung data, informasi atau pandangan yang spektakuler dalam batas tertentu diperlukan kontroversial. Jadi ada juga yang kontroversial. Ini ada seorang teman senior kalau nulis selalu ngambil sisi kontroversial ini. Sering sekali dia mengangkat kata yang pada posisi kontroversial. Untuk apa sih sebenarnya? Supaya menarik perhatian redaktor. Kalau ngambil kontroversial itu pasti menarik ya. Sekaligus juga akan menarik pembaca nanti. Ini kok beda itu. Beda dengan orang-orang itu. Kemudian tidak terlalu panjang. Jadi paragraf itu kira-kira 3 kalimat lah, bukan 5 ini, kebanyakan ini ya, sekitar kira-kira 3 kalimat. Nggak usah panjang-panjang. Nah, kemudian bersifat teasing atau menggoda pembaca untuk terus membaca. Dan hal-hal yang biasa sangat diharamkan. Nah, kalau tadi Bu Luki latihan katanya menulis opini, nah paragraf yang pertama sebaiknya nanti dirombak, Bu. Itu perlu jangan ini boleh dibilang rada biasa. Ini harus nanti dirombak supaya lebih jos ya. Tapi nggak apa-apa, secara umum itu manis, itu udah bagus.
Nah, ini landasannya, kaedahnya seperti ini. Sekali lagi jangan lupa, ini merupakan poin gagasan atau pemikiran, mengandung data yang spektakuler, tidak terlalu panjang, menggoda, dan jangan yang biasa-biasa. Contohnya misalkan ini saya punya senior yang bikin lead statement tesis opini yang langsung menonjol ini. Never underestimate the power of the faith of the grassroots people. Jangan remehkan kekuatan iman penduduk kelas bawah. Ini simpulan pertama saya atas kemenangan Anies Sandi dalam Pilkada Jakarta. Loh, mengapa saya arek Surabaya kok ikutan bahas pilkada? Ya, saya senang berpikir tahun depan Jawa Timur akan berganti kepemimpinan. Pengalaman pilkada DKI bisa jadi pelajaran bagi kita semua, tak hanya bagi calon, tapi juga bagi kita grassroots people, masyarakat pemberi suara dan pemenangan pemilu. Ini agak panjang tapi saya yakin ini sangat kuat. Ya. Yang dibidik apa? Bukan dari partai politik, tapi kemenangan Anies Baswedan dan Sandi itu menunjukkan bagaimana kelas bawah itu bersuara. Nah, ini saya kira artikel yang kuat ya. Ini lead yang sangat kuat. Ada juga misalkan aja para cagup DKI memilih keunggulan dan kelemahan yang seimbang. Rakyat dihadapkan pada pilihan sulit. Nah, ini contoh yang lain juga. Ini dari artikel-artikel opini yang ada ini. Ada juga misalkan yang membuat begini, kasus taat pribadi adalah simbol keserakahan dan ketamaan manusia. Sudah kaya ingin lebih kaya. Ini merupakan awalan yang menarik juga. Jadi ada yang panjang, ada yang enggak pendek ya. Kemudian lead berikutnya tidak ada masalah dengan kurikulum 13, hanya itu menuntut kreativitas guru, kayak begitu. Ini ditambah sedikit-sedikit nanti muncul. Ternyata konflik horizontal bukan karena perbedaan, melainkan karena kurang pemahaman akan perbedaan. Dan intinya sudah kelihatan mau bahas apa. Ya, kalau sudah terbaca-baca artikel opini, ini kalimat paragraf pertama atau lead itu sudah betul-betul menggoda. Ini menarik atau tidak. Kalau leadnya sudah nggak menarik, setelahnya juga tidak akan menarik. Mungkin ini yang terakhir bagian ini untuk menulis adalah Bapak Ibu tolong menulisnya nanti pakai paragraf yang efektif. Apa itu? Memiliki satu ide tema. Jadi jangan usah terlalu lebar, tapi mungkin kecil, tapi harus dalam, kuat gitu. Ada kesatuan antara kalimat di dalam paragraf, kemudian memiliki penjelasan yang komplit, ada koherensi antar kalimat di dalam paragraf, memiliki urutan pikiran yang tertib, terorganisir dengan baik dalam keseluruhan. Ini ada kesatuan, namanya unity ya, bahasa Inggris. Ada unity dalam artikel itu sehingga logikanya pasti ada pembuka, penjelasan, kemudian ada penutup. Kalau artikel yang kayak begitu itu lebih banyak dipertimbangkan oleh redaksi. Ya, itu yang pertama, ya, yang bagian pertama. Kemudian Bapak Ibu nanti setelah ini akan sambil diskusi nanti akan saya tunjukkan ada opini kayak begini kan bisa jadi topik yang menarik ya. Katakanlah sekarang ini untuk Bapak Ibu mungkin Bapak Ibu menyorot tentang pertemuan tatap muka PTM ketika suasana jadi agak memerah lagi ini. Kemudian mungkin pendapat tentang tes wawasan kebangsaan terhadap pegawai KPK, atau mungkin Bapak Ibu menulis perlukah tes wawasan kebangsaan untuk seluruh PNS atau ASN misalkan, itu menarik.
pro kontra vaksinasi pada lansia. Bapak Ibu bisa nulis kayak begitu. Bapak Ibu juga bisa menulis film yang baru ditonton. Nah, misalkan tentang film sinetron tertentu kok nggak masuk akal, ini perlu bisa dikomentari menjadi tulisan opini. Tentang buku yang baru dibaca, tentang Islam dan demokrasi misalkan, tentang khilafah dan NKRI, tentang prospek karir sarjana pendidikan, tentang pengaruh media sosial di masyarakat kita, pendapat tentang MUI yang mengharamkan media sosial misalkan, dan seterusnya. Ini topik-topik hangat yang bisa diangkat ya. Tapi sekali lagi ada kriteria yang bisa Bapak Ibu perlu saring ya.